makanya kalau ada yang nggak direstuin nggak jadi nikah. Enggak, ini benar-benar mutlak sayang, ngerti nggak kamu? Ada yang orang tuanya berhati nih, tapi pada akhirnya karena anaknya keinginan anak yang kekeh, akhirnya mau nggak mau orang tuanya ya udahlah gitu. Ini enggak, ini mereka saklek, udah nggak boleh, udah strict gitu aja. Ngerti nggak kamu? Apa? Mau cari bule juga? Sana cari bule sendiri. Enggak, sayang. Dia udah mau cari darling sendiri. Bukan. Orang kita lagi bahagia semuanya pada happy, senang-senang di sini, kok lo pada kok lo cemberut? Hah? Kemarin tidak dapat cewek, dapat jodoh. Tujuan lo itu untuk ini nggak usah banding-banding gitu dong. Lo tuh kenapa tujuan di sini tuh untuk have fun semuanya, Jalan-jalan. happy, senang-senang. Kenapa lo ngincar cewek? Hah? Kan di sana banyak di Indonesia produk lokal. Ini modal. Itu ya. Waktu zaman dulu kota Hierapolis penduduknya Kota 100.000 orang sampai ke 4 kilometer sampai ke hotel kita. Dari sini ke hotel kita masih kota kuno Hierapolis. Abad ketiga Ini setelah mah kayak Masehi. Colosseum ya? Mirip ke Colosseum, seperti Colosseum Turki. Ya, ada tahu film bioskop Gladiator. Iya Gladiator. Iya itu Sekarang Colosseum. Gladiator udah di sini. Itu film. Ini yang asli sejarahnya udah di sini. Tempat duduk VIP-nya mana? Biasanya ada VIP itu untuk raja-raja kan? Mana VIP? Lihat sini. Oke, iya. Nggak Itu boleh, untuk dan, raja. Yang dan ada di sini nggak tralisnya. boleh, dan di sini nggak boleh tahu deket juga katanya, karena kalau misalkan ada atraksi singa, hewan-hewanan dan lain-lain, ntar bisa kena ke kita gitu. Ya. Ada 300 kota teater Romawi di Turki. Semuanya tidak ada perang gladiator. Kalau tempat duduk yang pertama 2 meter, 3 meter di atas tanah itu, artinya itu sudah ada gladiator war. Perang gladiator sudah ada. Oke. Ya, ada 2 saja di Terus Turki. terus bayaran dulu pakai apa tiket masuknya? Tiket masuknya Emas. emas atau perak? Oh, perak dulu ada ya? Perak. Kecil banget. Udah lihat di museum? Kecil banget, terlalu kecil. Yang pertama, uang pertama di dunia, di semua sejarah dunia, uang pertama di Turki. Hari ini kita melewati kota itu, namanya Lydia. Waktu zaman dulu namanya Lydia. Kota asal saya namanya Manisa hari ini. Terlalu kecil. Yang pertama uang di dunia dari Turki. Terus Dari gimana cara bikin ini? Tribun nih. ini Pakai batu terabatin dari sana. Selama kita datang ke sini kita udah lihat kalau air hangat dari gunung ini sampai di sana warnanya putih. Kalau tua lebih kuat, lebih besar, dan mereka potong-potong dan bawa ke sini. Ya. Oke. Di sejarah di Turki selalu Yunani dulu, Romawi nanti, Irani, setelahnya Romawi baru Islam. Osmani. Muslim. Ya. Oke. Kekaisaran Yunani, kekaisaran Yunani, Konstantin, Romawi, Ya. atau Romawi yang dipimpin Konstantin, lalu diambil alih. Konstantinopolis adalah Istanbul saja. Oh, Tapi oke. bingungnya orang Oke. Timur, kekaisaran Romawi Timur adalah kekaisaran Bizantin. Oke, ini nggak termasuk berarti? Ya, ini termasuk. Ini termasuk? Ya. Ini waktu Timur dan Barat bersama. Abad ke-4, Timur Romawi dan Barat Romawi Misal, udah bercerai. Yang Timur namanya Bizantin. yang timur Bizantium. Ya, Konstantinopel adalah Istanbul. Yang barat Romawi. Romawi. Yang Timur namanya Bizantin. Oke, Masih oke. kekaisaran Romawi. Saat sudah bisa. Iya. Tempatnya keren, memang nuansa Romawi kunonya sangat kental ya di situ ya, gitu.
Tapi gue kepikiran ya, kok sana kan gue ngasih sesuatu yang gue bisa kasih ke orang yang gue cintai, apa ya kira-kira? Ya cinta aja sih, karena kan destinasi ini kita ke Efesus, nilainya besar lah gitu. Terus udah gitu, bayangin coba, Cleopatra dikasih kota, wih, wanita tercantik, bayangin, gak kebayang dikasih kota gimana. Udah gitu dia menginjakan kaki di situ lah gitu sama kakak. Itu sebenarnya nilai yang paling berharga. Kapan lagi kan? Sayang, dulu kakak cuma bisa nonton film sayang. Tapi Tempat sekarang gladiator, tribun, sekarang kakak langsung ke arenanya. Luar biasa ya. ini kalau konser di sini bagus kali ya. Iya sih, Ya kan? konsepnya Mm-mm. mungkin lebih ke Outdoor gitu kan, gemes kan? klasik gitu ya. Mm-mm. Bos, bro. Lo apa nih merah-merah begini? Nggak takut lu ditanduk lu tuh ada banteng tuh di dalam tuh. Jangan sampai lo bos. Bos, cewek sini cantik-cantik lo bos. Tolong bos. Iya, iya gini. Terus kenapa di sini cantik? Karena kan ini kan percampuran ras, Eropa sama Arab. Bos, makanya cantik. Bos cariin gua jodoh lo bos lah. Lo kata gua ini? Biro jodoh. Iya, itu maksudnya. Tolong nggak bos. Gini, Bos bantu bahasa Inggrisnya. Gini, gua dari riset. Orang Turki itu, orang asli sini, pribumi sini, mau sama cowok yang sudah wajib militer. Nah, lo udah wajib militer belum? Linus pun belum pak. Linmas pun belum. Ya. Mana mau? Kagak ada gagah-gagahnya, muka doang serem. Ngapain sih? Jodoh pak. Cantik-cantik lo cewek Ya sini. udah, kamu jodoh. Iya. Bilang sama papa. Bos itu mereka udah mau pulang bos. Udah yuk. Gimana? Udah gampang. Ya pak ya. Mau kan? Iya, tolong ya pak. Boleh kan? Iya, iya boleh. Udah, gampang. Aduh. Apa? Mau cari bule juga? Sana cari bule sendiri. Enggak, Gak sayang. ada, sana. Dia mau cari Bukan. darling sendiri. Bukan. Rusia. Gimana? Kamu ini Bantu papa. where come from? Germany. Eh? Germany. Oh, cuma ini. Papa bilang Ini from Indonesian. Jadi mau cari jodoh. sabar mulu papa nih ya. Nggak bisa sabar kamu nggak? Ya sabar pak. Nah, iya sabar bilang. Ya sabar. Nanti hilang kesabaran ini. Ya bapak sabar. Nggak bisa bilang sabar. Maaf pak sabar. Ya udah kalau gitu kan bagus, nanti kita cari yang apa. Ya pak. Mau yang mana, yang hidung panjang, yang bule, Panjangnya. yang putih. Ya putih. Nah kita pilih nanti, gampang nanti. Kita lihat nanti situ kan. Ya pak. Jadi harus sabar kamu. Nanti kita bawa bule-bule itu ke Indonesia. Aman itu udah. Ya pak. Ya, sabar ya. Ya pak bagi tisu pak.
Saya sudah kerja bersama orang Australia Inggris. Mereka bilang, oh kita baru ada pesta pernikahan. Banyak orang. Saya tanya, berapa? Mereka bilang, oh 75 banyak orang. Saya 75 minimal di Turki 300. Biasa 500. Kan, tapi saya penasaran itu tradisinya seperti apa menikah di Turki itu? Apakah ada budaya khususnya atau upacara-upacara adatnya seperti apa? Biasanya. Ada banyak adat Bapak Ibu. Harus mulai 2 tahun sebelum pesta pernikahan. Udah. Minimal 2 tahun. Untuk mempersiapkan itu 2 tahun sebelumnya. Minimal. Ada banyak adat. Saya sudah ikut satu pesta pernikahan teman saya. 1.500 orang untuk 4 hari. 1.500 orang untuk 4 hari. Iya. Oh, 4 hari acara. 1.500 orang untuk 4 hari pesta pernikahannya di selatan Turki. Ya, waktu mereka orang asing, wisatawan dengar ini mereka bilang, wah 1.500 orang. Tapi begitu banyak uang. Ya, begitu banyak uang. Tapi maksud saya, semua orang yang ikut bawa emas, harus bawa hadiah. Seperti uang Turki 1 lira. Aduh, saya nggak tahu gitu kita nikah di sini Tapi saya. waktu mereka bawa, mereka bantu Bawa emas juga. semua. Sahabat teman-teman kamu yang paling dekat, mereka datang 1 bulan sebelum pesta pernikahan kamu. Mereka siapkan mobil-mobil, mereka siapkan hotel-hotel, siapkan masakan, minuman. Mereka bantu kamu juga, bukan 2 orang, bukan dengan laki-laki dan dengan perempuan mempersiapkan. Teman-teman mereka yang Berarti- terbaik Sorry. datang ke kotanya 1 bulan sebelum pesta pernikahan dan bantu mereka juga. Oke, berarti teman-teman ikut andil ya dalam Iya. keberlangsungan acaranya ya. Iya. Gitu ya. Luar biasa ya. Terus Tapi laki-laki harus bayar untuk semua acara. apakah di sini ada lamaran juga? Misalkan keluarga pria meminta langsung ke keluarga wanita untuk Bukan. Dulu mereka harus pergi ke rumah pengantin perempuan untuk tanya izin dari bapaknya. Nah itu maksudnya lamaran namanya. Kalau minta izin, ibu gadis ini boleh menikah sama anak saya, anak laki saya. Kalau bapaknya gak suka pengantin laki-laki, mungkin mereka pikir, oh kita harus berpikir 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mereka belum menjawab. Nanti mereka pergi lagi, papa minta izin, mereka sudah jatuh cinta, mereka mau menikah. Mereka ini kali mereka tanya ke gadisnya, sayangku, putriku mau menikah dengan saya. Gadis harus menjawab, papaku, kamu yang bisa tahu, kamu yang menjawab. Gak bisa bilang, oh ya mau menikah atau gak mau menikah, tidak bisa bilang. Karena itu kalau laki-laki udah wajib militer, udah kuliah, udah punya usaha, mereka cek kondisinya. Sama intinya minta restu sama bapak kan. itu bukan restu. Tidak cuma saya tidak bisa menikah. Kenapa? Karena ibunya tidak suka gadis. Itu masalah, gak enak juga. Tapi Ya sama itu problem setiap orang kan pasti beda-beda. Iya. Kita juga ada kalau ada yang gak direstuin gak jadi nikah. Enggak, ini benar-benar mutlak sayang. Ngerti nggak kamu? Ada yang orang tuanya berhati nih. Tapi pada akhirnya karena anaknya keinginan anak yang kekeh, akhirnya mau nggak mau orang tuanya ya udah gitu. Ini enggak, ini mereka saklek, udah nggak boleh, udah strict gitu aja. Ngerti nggak? Udah strict gitu aja nggak boleh. budaya Indonesia. Kalau orang tuanya bilang enggak sama sekali nggak bisa kamu luluhkan. Pak sangat penting adalah ibu. Kalau ibu Iya, tidak Pak. suka, laki-laki juga tidak mau menikah. Walaupun jatuh cinta, mungkin tidak bisa karena ibunya nangis di rumah. Kalau menikah, tidak bisa kunjungi rumah ibu lagi. Sebenarnya pada basicnya ya hampir sama sih ya, dimana kita akan ada lamaran meminta kepada orang tua si pengantin wanita ketersediaan di mana anaknya dibolehkan nggak untuk kita nikahkan gitu. Tapi memang ada perbedaan di sini karena di negara Turki laki-laki ketika melamar wanita mereka akan ditanya apakah kamu sudah wajib militer. Nah si pria itu harus sudah wajib militer gitu. Coba aja kalau Dede ke Turki sebelum nikah ya. Kan Dede diceritain dulu pasti.
Berarti spesial banget tuh wanita Turki ya. Banyak banget lagi tradisinya. Itu juga kemarin pas diceritain ada tradisi itu lucu juga gitu, cowoknya sampai datang ke rumah ngetok pintu, tapi kalau misalkan diketok terus datang nggak dibuka, malah si cowoknya yang harus ngasih angpau. Nah kalau si cowoknya nggak ngasih angpau ya nggak dibuka tuh pintunya.